Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, untuk ketua kelas, untuk bukti kehadiran silahkan kirimkan kepada ibu setelah pembelajaran kali ini selesai. Baik, sebelumnya ibu akan melatih fokus kalian terlebih dahulu untuk sebelum memulai ke pembelajaran ibu. Nah, jadi caranya itu seperti ini. Kalian keluarkan, jadi munculkan pada jari jempol kalian ini di kanan, tapi di kirinya itu jari kelingking. Nah, kemudian caranya itu seperti apa sih? Nah, jadi caranya itu kita antara tangannya ini kita bergantian seperti ini. Oke, paham? Seperti itu. Nah, jadi kalau gimana sih Bu caranya kalau misalkan kita sudah fokus atau tidak? Nah, kalau misalkan kalian sudah fokus, berarti kalian bisa melakukan ini secara cepat dan tidak salah. Kalau misalnya kalian masih salah, berarti kalian masih kurang fokus. Kalian bisa mencobanya selama 1 menit. Nah, kalau sudah, berarti kalian sudah fokus. Beri tepuk tangan. Nah, oke, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya, di mana di sini yang pertama, siswa diharapkan mampu menggunakan alat teodolit dan water pass dengan benar tentunya ya. Nah, yang kedua, siswa dapat memahami cara penggunaan dan pengoperasian alat ukur tanah. Kemudian yang ketiga, siswa dapat melakukan praktik pengukuran tanah dengan baik dan benar. Nah, kemudian apa sih itu alat ukur tanah? Kemudian apa fungsi dari alat ukur tanah tersebut? Dan bagaimana cara menggunakan alat ukur tanah tersebut? Nah, bisa kita lihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda dari Student Corner Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teodolit dan water pass lebih mendalam lagi, di mana pada video sebelumnya yang di sini saya sudah menjelaskan tentang cara menggunakan alat teodolit. Nah, jadi ketika kita akan menggunakan alat teodolit itu dan atau water pass, kita harus memahami bagaimana alat itu seperti apa. Di sini ada pengertiannya, yaitu teodolit adalah instrumen atau alat rancang untuk menentukan tinggi tanah, pengukuran sudut, yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan dengan sudut vertikal, di mana sudut-sudut tersebut berperan dalam menentukan jarak mendatar dan jarak tegak di antara dua buah titik lapangan. Nah, kemudian di sini ada pengertian lain dari teodolit itu sendiri, yaitu teodolit merupakan salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan sudut mendatar atau sudut tegak. Sudut yang dibaca bisa sampai pada satuan sekon atau detik. Teodolit merupakan alat ukur tanah yang universal. Nah, selain digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan sudut vertikal, teodolit juga dapat digunakan untuk mengukur jarak optimis atau jarak optis, membuat garis lurus dan sifat datar. Nah, kemudian di sini ada 5 fungsi dari alat teodolit itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu melakukan pengukuran poligon, pemetaan situasi. Nah, kemudian yang ketiga pengamatan matahari, dan yang keempat menentukan sudut siku-siku pondasi, dan yang terakhir yang kelima mengukur ketinggian bangunan bertingkat. Nah, bisa kita lihat di sini ada bagian-bagian dari teodolit.
Nah, yang pertama itu ada handle, di mana fungsinya itu sebagai pegangan ketika pesawat diangkat dari kotak alat tersebut. Kemudian yang kedua di sini ada teropong, di mana fungsinya itu membidik objek pengukuran pada pengukuran poligon maupun situasi. Kemudian di sini ada sealed battery compartment, di mana fungsinya sebagai penutup tempat baterai sebagai daya untuk menyalakan LCD pembacaan. Kemudian ada visir, di mana sebagai alat bantu bidikan kasar untuk mempercepat bidikan objek. Nah, kemudian di sini ada sekrup ABC untuk mengatur nivou kotak maupun nivou tabung agar sumbu satu atau vertikal. Kemudian di sini ada nivou tabung, di mana fungsinya untuk mengetahui apakah pesawat sudah benar-benar datar atau belum. Nah, untuk yang selanjutnya ada nivou kotak, di mana untuk mengetahui posisi pesawat benar-benar datar atau sumbu I vertikal. Kemudian ada LCD pembacaan yang berfungsi sebagai monitor untuk pembacaan hasil pengukuran. Kemudian di sini ada tombol pengaturan, di mana mengatur pengoperasian pesawat. Nah, kemudian ada lensa objektif, di mana penangkapan objek atau benda yang diamati. Nah, kemudian ada base plate sebagai dudukan pesawat pada statif. Kemudian di sini ada sekrup penggerak atau halus horizontal. Nah, berfungsi menempatkan bacaan benang pada objek rambu secara halus. Nah, kemudian di sini ada sekrup pengunci horizontal, di mana fungsinya mengunci perputaran teropong arah horizontal secara halus. Nah, kemudian ada centering optik, di mana fungsinya mengecek kedudukan pesawat agar berada tepat di atas patok. Nah, di sini juga ada sekrup centering optik, berfungsi untuk memperjelas tampilan benda yang ditangkap oleh optical Lyman telescope. Nah, di sini ada bagian-bagian tombol LCD teodolit. Nah, bisa kita lihat ada 11 bagian. Nah, yang pertama di sini ada power switch yang berguna untuk mengaktifkan teodolit. Dan ada right atau left. Nah, di sini itu berfungsi untuk mengukur horizontal sudut kanan atau kiri. Nah, kemudian ada vertical atau percent, di mana untuk menunjukkan sudut vertikal, tampilan sudut vertikal atau persen. Hold, menahan sudut horizontal yang terbaca. Kemudian ada angle 0 derajat set, di mana untuk mengatur posisi sudut horizontal pada 0 derajat. Nah, kemudian ada function untuk memilih fungsi. Nah, kemudian repetition untuk mengulang pengukuran sudut. Nah, di sini ada brightness, di mana untuk mengatur kecahayaan tampilan layar LCD. Kemudian di sini ada left arrow untuk tanda perubahan tombol R atau L ke kiri. Nah, kemudian ada right arrow, di mana untuk tanda perubahan tombol R atau L ke kanan. Nah, ada up arrow, di mana untuk tanda perubahan tombol fungsi. Nah, di sini ada alat pelengkap dari teodolit itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada tripod, berfungsi sebagai alat dudukan alat dan menstabilkan alat. Kemudian ada rambu ukur yang berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan besar beda tinggi dalam pengukuran. Nah, kemudian perbedaan teodolit dengan total station. Ya, teodolit adalah alat untuk mengukur sudut horizontal, sudut vertikal, dan bacaan rambu ukur. Nah,
Untuk mendapatkan jarak diperlukan data pendukung, data IDM, meteran, atau teknimetri. Nah, kemudian total station itu sendiri, perbedaannya itu mampu mengukur sudut dan jarak dalam satu pengukuran. Dilengkapi dengan prosesor. Nah, selanjutnya ada alat ukur waterpass, di mana pengertiannya sendiri yaitu adalah suatu alat ukur tanah yang dipergunakan untuk mengukur beda tinggi antara titik-titik saling berdekatan. Beda tinggi tersebut ditentukan dengan garis-garis visir atau sumbu terpotong horizontal yang ditunjukkan ke rambu-rambu ukur yang vertikal. Nah, di sini bisa kita lihat dari waterpass itu sendiri atau sifat datar atau peralatan penyifat datar, yaitu untuk mengukur beda tinggi permukaan tanah atau automatic level. Nah, ini adalah gambar daripada waterpass itu sendiri. Di sini ada plot dasar di mana fungsinya yaitu untuk landasan, tumpuan, pengunci dengan statif. Nah, di sini ada C group ABC atau C group leveling, C group pendatar. Jadi ada 3 ya, ada C group ABC, C group leveling, dan C group pendatar. Fungsinya yaitu untuk mengatur tegak dan datarnya alat. Kemudian di sini ada lingkaran horizontal, di mana yang fungsinya itu untuk mengatur arah putaran teleskop. Nah, bisa kita lihat di sini ada skala 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian ada di kotak ada cermin, yaitu untuk mengetahui tegak dan datarnya alat. Kemudian di sini ada visir yang digunakan untuk mengarahkan bidikan teropong. Nah, di sini ada C group penggerak halus yang fungsinya itu untuk mengarahkan teropong secara halus atau perlahan. Nah, di sini juga ada lensa objektif dan lensa okuler untuk melihat bidikannya ya. Kemudian di sini untuk ada mikrometer, C group fokus objek. Jadi ketika kita melihat ini untuk mengatur fokus pada objek. Kemudian di sini ada C group fokus diafragma. Diafragma di mana C group pengatur benang silang. Nah, bisa kita lihat ya, yang fungsinya itu untuk mengatur fokus diafragma atau benang silang. Nah, bisa kita lihat ya pada di sini ada contoh bagian-bagian yang lebih lengkap. Nah, mungkin itu tadi adalah bagian-bagian kita mengenal bagian-bagian dari alat ukur tanah atau theodolit dan waterpass itu sendiri. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, bisa komen pada video di bawah ini. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana videonya? Apakah kalian sudah memahami? Nah, jika sudah, Ibu sekarang akan membagi kalian menjadi 8 kelompok, di mana satu kelompok ini terdiri dari 5 mahasiswa. Nah, nanti Ibu akan membuat penugasan. Nah, kalian boleh ya langsung menghubungi teman kelompok kalian sendiri. Nah, jadi
Di sini ada penyampaian langkah kerjanya, bisa kalian lihat ya. Kalau yang rajin mengecek LMS, nah jadi di LMS juga nih sudah ada videonya, video dari langkah kerjanya. Nah, ini dia adalah pembagian tugasnya. Yang pertama itu melakukan pengukuran menggunakan alat ukur tanah dan di sekitar masjid yang ada di kampus Universitas Negeri Jakarta. Kemudian yang kedua mengupload hasil atau data pengukuran tersebut ke LMS. Kemudian yang ketiga membuat laporan hasil praktikum dan kemudian diupload ke LMS. Nah, untuk deadline-nya sendiri kalian tolong perhatikan baik-baik. Di sini ada 1 minggu ya dari sekarang. Nah, jangan sampai lebih dari deadline yang diberikan. Nah, mungkin sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, kalau misalkan tidak ada, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat mengerjakan tugasnya dan semoga bisa tepat waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.